Halo semuanya, selamat datang kembali di video pembelajaran pengembangan presentasi yang efektif. Sebelum lanjut ke materi, pastikan kalian sudah mempelajari tahap-tahap sebelumnya. Dan kali ini kita akan membahas tahapan terakhir dalam membuat media presentasi yang efektif. Ya, betul, presentasi itu sendiri. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, mahasiswa mampu melakukan persiapan teknis dan personal atau setup secara mandiri sebelum presentasi berlangsung. Lalu, mahasiswa mampu menyampaikan presentasi atau delivery secara efektif dengan teknik komunikasi verbal dan non-verbal yang tepat. Dan dalam tahap ini, ada dua hal penting yang tidak boleh kita abaikan, yaitu setup dan delivery. Kita mulai dari setup. Pertama, perhatikan pengaturan ruangan. Pastikan semua peserta dapat melihat layar dan mendengarkan suara presenter dengan jelas. Idealnya, posisi layar sejajar dengan pandangan mata audiens. Kedua, periksa suhu ruangan. Ruangan yang terlalu panas atau terlalu dingin bisa membuat audiens kehilangan fokus. Cari suhu yang stabil agar presenter dan audiens merasakan kenyamanan dalam memperhatikan presentasi. Selanjutnya, pastikan pencahayaan mendukung. Ruangan sebaiknya cukup gelap agar proyeksi terlihat jelas, tetapi juga sedikit terang agar pembicara bisa dilihat dan peserta bisa mencatat. Jangan lupakan daya listrik. Pastikan stop kontak tersedia dan semua perangkat berfungsi. Bawa kabel tambahan jika perlu. Soal keamanan, periksa alat-alat yang akan digunakan. Sediakan alat-alat cadangan jika ada kerusakan, misalnya lampu cadangan, proyektor cadangan, atau backupan laptop lainnya. Dan terakhir, pastikan semua peralatan presentasi mulai dari proyektor, komputer, hingga mikrofon sudah disiapkan dan diuji sebelumnya. Setup yang matang tidak hanya mengurangi kesalahan yang akan datang, tetapi juga menunjukkan bahwa kita sebagai presenter siap untuk presentasi. Lalu, mari kita masuk ke bagian yang paling menentukan, yaitu delivery. Inilah saatnya di mana isi dan gaya Anda menyatu untuk menciptakan dampak. Pertama-tama, berpakaianlah dengan nyaman dan sesuai dengan audiens dan konteks acara, karena penampilan adalah kesan pertama. Lalu, bicaralah dengan jelas, dengan tempo yang cukup dan artikulasi yang tepat. Tunjukkan antusiasme Anda, gunakan bahasa tubuh positif, tersenyum, dan berdiri dengan tegak. Hindari gerakan yang mengganggu seperti melihat jam terus-menerus atau merapikan rambut. Gestur Anda harus mendukung pesan, bukan mengalihkan perhatian. Jika Anda menggunakan layar, berdirilah di sebelah kiri layar menurut pandangan audiens. Kenapa? Karena audiens membaca dari kiri ke kanan. Posisi Anda akan terasa alami. Dan ingat, jangan menghalangi pandangan ke layar. Hindari gerakan yang mengganggu seperti melihat jam terus-menerus atau merapikan rambut terus-menerus. Lihatlah audiens dan interaksi kepadanya. Berikan waktu untuk bertanya atau berbagi pengalamannya. Pertahankan kotak mata ke seluruh penjuru ruangan. Hindari menatap layar terus-menerus. Fokus Anda adalah audiens, bukan proyektor. Gunakan alat bantu seperti laser pointer hanya untuk menunjukkan bagian-bagian penting dari visual. Dan berikan waktu bagi audiens untuk melihat dan memahami isi slide Anda. Ingat, alat bantu adalah pelengkap, bukan pusat perhatian. Jangan biarkan teknologi mengganggu penyampaian pesan Anda. Dan yang tak kalah penting, atur waktu dengan cermat. Jangan melebihi durasi yang ditentukan. Itu bentuk penghargaan Anda pada audiens dan pembicara berikutnya. Terakhir, selalu siapkan rencana cadangan. Jika listrik padam atau file Anda rusak, Anda dapat bisa menyampaikan inti materi dengan bantuan point out atau visual manual. Presentasi yang baik tidak hanya soal isi, tapi juga soal kesiapan dan penyiapannya. Dengan setup yang rapi dan delivery yang meyakinkan, pesan Anda akan sampai dengan kuat dan berkesan. Sekian pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk mempelajari tahap-tahap lainnya dalam membuat media presentasi yang efektif.
Selamat mempersiapkan presentasi Anda dan semoga sukses.